Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast TTS, Tanya-Tanya Santri Berprestasi. Ruang obrolan penuh makna yang membahas tentang prestasi, inspirasi, bahkan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat mulia dan penuh berkah, yaitu tentang menghafal Al-Quran. Sebuah proses yang bukan hanya melatih hafalan, tetapi juga melatih hati, kesabaran, dan juga keistiqomahan. Bersama saya, Wulan Nurhayati, dan sudah hadir bersama kita, Aulia Ramadhani, seorang santri di Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau juga telah membereskan setoran hafalan ziyadahnya 30 juz Al-Quran. Masya Allah kan. Beliau akan berbagi cerita atau berbagi tips cara untuk menghafal Al-Quran. Oke, yuk kita mulai perbincangannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Mungkin di sini pertanyaannya itu bisa diambil dari pertanyaan-pertanyaan dari santri ya. Mungkin saya awali pertanyaannya itu dari perkenalan dan latar belakang terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, untuk Aulia ya, kita hanya ngobrol biasa ya, ngobrol aja. Bisa diceritakan gak sedikit tentang latar belakang dan kapan sih mulai menghafal Al-Quran gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, asal dari Jambi. Sebenarnya keluarga saya nggak ada satupun yang menghafal Al-Quran. Saya sebenarnya menghafal Al-Quran itu dari kelas 7, kelas 1 SMP. Oke, berarti udah lama ya? Udah. Masya Allah. Jadi memang Aul sendiri satu-satunya ya di keluarga yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Menjadi wakil gitu ya. Wakil nanti di akhiratnya, Masya Allah. Oke, kita udah tahu ya latar belakang Aul memang sendiri bukan dari keluarga yang menghafal Al-Quran, tapi Aul yang memulai gitu. Apa yang menjadi motivasi awal Aul untuk mulai menghafal Al-Quran gitu? Apa sih gitu? Sampai Aul tuh pengen banget menghafal Al-Quran. Apa motivasinya buat Aul? Karena ingin membahagiakan kedua orang tua yang pertama. Terus orang tua juga berharap kalau Aul itu bisa hatam 30 juz. Insya Allah. Memang disupport juga oleh orang tua. Oke. Terus ada gak sosok atau peristiwa khusus yang menginspirasi Aul? Jadi pengen menghafal Quran tuh ada sosok seseorang gitu, atau misalkan peristiwa atau kejadian khusus yang buat Aul sendiri, oh aku percaya nih, aku pengen menghafal Quran gitu. Ada gak? Itu dari ustazah aku yang SMP. Dia ngomong ke aku, katanya biarpun kamu punya hafalan segini, tapi insya Allah kedepannya mungkin kamu bisa khatam biarpun itu gak tahu kapan. Oke, jadi memang itu murni ya dari Iya. Aul sendiri, dari ustazahnya. Iya. Ya, Masya Allah. Kita udah mendengarkan nih sedikit perkenalan atau latar belakang dari Aul sendiri ya. Untuk selanjutnya kita akan berbincang tentang kayak proses dan metode menghafal Al-Quran. Memang proses dan metode menghafal Al-Quran ini orang-orang itu dalam menghafal Al-Quran itu mempunyai metode masing-masing gitu. Jadi kita akan sharing langsung dengan Aulia tentang metode atau proses menghafal Al-Quran. Bagaimana metode yang Aulia gunakan saat menghafal Al-Quran? Pertama kan kita harus mencari tempat yang nyaman. Kedua, benar-benar pikirannya nggak harus kemana atau pikiran ke sekolah atau kemana. Jadi kita harus benar fokus mikirin hafalan. Jadi kalau di saat kita mikirin yang lain, kita tinggalin dulu, kan kita lagi berjuang menghafal. Iya. Terus metodenya dalam satu barisan itu bisa berkali-kali dibaca, jadi bisa menghafalnya. Jadi metode yang Aulia gunakan ini memang dibaca diulang-ulang gitu. Iya. Baru dihafal. Udah dibaca berulang-ulang nanti kan hafal gitu. Oke. Lalu apakah Aulia sendiri punya target harian dalam menghafal? Misalnya
satu halaman per hari atau bahkan beberapa lembar gitu? Dalam satu hari itu bisa 10 halaman, jadi 2 hari 1 juz. Oh, Masya Allah. Memang berbeda ya dengan metode yang digunakan pada umumnya kalau di sekolah-sekolah, karena memang Aulia sendiri kan itu khusus ya? Ya, khusus. Khusus kan, jadi mungkin di hari-hari tersebut juga waktunya memang khusus ya buat menghafal Al-Quran kan? Ya, Masya Allah ya. Tapi kalau misalkan diterapkan di sini, kayaknya ya Masya Allah juga gitu. Agak susah ya, dilihat dari anak-anak juga yang suka ngeyel. Ya, solehah ya pokoknya mah. Kemudian apa sih tips untuk menjaga hafalan agar tidak cepat lupa gitu? Versi awal gimana? Kan kita udah punya hafalan, jadi kita udah punya tanggung jawab. Kita harus setiap hari harus tetap istiqomah dalam Al-Quran, biarpun itu 1 ayat. Jadi tetap harus ngaji dengan Al-Quran. Oh, jadi memang setiap hari selalu diusahakan untuk murojaah gitu. Kalau emang nggak sempet, dengerin murotal aja. Iya. Insya Allah ya. Kemudian bagaimana cara Aulia mengulang atau murojaah agar hafalan tetap terjaga gitu? Kayak misalkan perharinya apakah Aulia membaca setelah selesai sholat kah? Atau memang membaca berapa juz atau gimana gitu cara baginya? Dalam 1 hari itu Aulia targetin setengah juz. Dalam itu sehari. Udah kayak minimal 1 hari tuh setengah juz, paling itu, dikit. Paling dikit itu 5 halaman. Oke. Ya. Lalu karena di sini gak cuma jadi santri aja ya, di sini kan Aulia sendiri sebagai seorang siswi ya sekolah, jadi mungkin kan banyak yang bertanya-tanya gimana sih cara bagi waktunya antara menghafal, belajar, dan aktivitas lainnya gitu, biar tetap terjaga sih hafalannya. Kan kalau di sekolah ada pasti waktu istirahat ya. Waktu istirahatnya digunakan buat murojaah, tapi biarpun itu sedikit, tapi nggak apa-apa, biar dalam sehari ada murojaahnya. Jadi memang Aulia sendiri waktu istirahatnya dipakai untuk murojaah. Masya Allah sekali, Masya Allah, menyentuh sekali. Jadi deg-degan ini mah. Jadi insecure saya juga. Setelah kita mendengarkan perbincangan mengenai proses dan metode menghafal, tentunya dalam menghafal Al-Quran sendiri banyak tantangan ujiannya. Nah, kita akan dengar langsung apa sih tantangan terbesar yang Aulia hadapi selama proses menghafal. Waktu aku ngafal di juz 11 itu kakek aku meninggal. Itu yang benar-benar yang buat aku ngedown banget. Ya memang kadang ujian menghafal Quran kan beda-beda ya. Ada yang dari memang keluarga, harta, ataupun itu ujian dari diri sendiri tentang kesehatan ya. Tapi dari situ kan Aulia tidak sampai menyerah ya. Tetap malah mungkin itu membangkitkan rasa semangat Aulia ya, Insya Allah. Lalu pernah gak merasa ingin menyerah gitu? Apa yang membuat Aulia sendiri bertahan sampai saat ini gitu? Pasti kan kayak capek gitu, pengennya sih udahan gitu ya, capek atau nyerah, tapi kok Aul bisa sih bertahan gitu sampai saat ini? Karena kan udah ada pegangan dari SMP. Jadi waktu itu kelas 10 pernah sempat nggak ngafal lagi. Jadi pas kelas 11 Aul mikir ngapain punya hafalan, nggak dilanjutin lagi kan tanggung. Jadi Aul berusaha ngafal lagi dari mulai kelas 11. Oh, jadi memang sempat ini dulu ya, sempat kayak ini dulu vakum gitu beberapa. Oke, ya. Lalu bagaimana cara Aulia mengatasi rasa bosan atau lelah saat menghafal? Mengatasinya kalau enggak baca arti-arti dan tentang kisah Nabi, kan itu bisa mengerti, oh ini alur ceritanya, ini di juz ini tuh tentang cerita ini, Nabi ini gitu. Jadi selain Aul menghafal ayat-ayat Al-Quran juga Aul membaca arti gitu. Jadi sebagai kayak healing gak sih gitu buat kita menambah-nambah
ilmu gitu. Ya, ya. Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Masya Allah banget. Lalu setelah kita berbincang tentang tantangan dan solusi dari Aulia, kita juga pengen tahu nih dampak dalam kehidupan Aulia sendiri. Seperti apa perubahan yang Aulia rasakan dalam hidup setelah mulai menghafal Al-Quran? Pasti kan kayak dari sebelum menghafal sampai sekarang udah hatam, pasti ada perbedaannya gitu. Yang Aulia rasakan apa gitu? Perbedaannya itu mungkin ada rasa beban sih, enggak, tanggung jawab kali ya, karena menghafal. Jadi ngerasa kalau enggak ngaji sehari aja ngerasa enggak tenang gitu. Iya, karena mungkin itu udah jadi kayak tanggung jawab ya dalam diri kita untuk mengulang atau memurojaah hafalan yang udah kita dapatkan. Iya, betul. Kemudian bagaimana pengaruh menghafal Al-Quran terhadap ibadah? Kayak apa itu membuat kita jadi gak fokus atau malah membuat kita tuh makin khusyuk, makin kayak oh iya benar atau gimana gitu. Malah bikin khusyuk. Oh iya. Masya Allah. Ini mah Masya Allah banget sekali ya. Kemudian setelah kita tahu nih dampak spiritual dalam kehidupan Aulia, kita juga pengen sedikit berbincang tentang pesan dan inspirasi dari Aulia. Apa pesan Aulia untuk teman-teman yang ingin mulai menghafal Al-Quran tapi merasa belum mampu? Kebanyakan kayaknya ya di santri di sini tuh kayak merasa kayaknya aku mah gak bisa gitu, gak mampu buat ngafal Al-Quran. Jadi kebanyakan kayak mereka tuh suka di awal aja udah nyerah gitu, belum dicoba tapi mereka udah nyerah duluan gitu. Nah, menurut Aulia gimana nih pesan buat adik-adik atau santri-santri yang nonton? Jangan pantang menyerah, karena mungkin ngejar hatam itu bukan buat ininya, tapi kita istiqomahnya yang lebih terdahulu. Karena istiqomah itu mungkin susah ya, karena kesibukan santri sama menjadi siswa itu agak berat. Jadi diusahakan setiap hari itu mengaji, biarpun itu sedikit. Mungkin hatam atau enggaknya itu mungkin kedepannya kan masih panjang perjalanannya. Masih banyak ya waktunya, apalagi ini banyak santri yang memang ikut hafalan di sini tuh masih MTS, MA, kan itu masih panjang ya prosesnya, masih lama. Oke, terus menurut Aulia, apa sih peran penting penghafal Al-Quran di di sekitar pesantren aja di sini gitu? Butuh pendamping biar kita bisa distorkan. Kalau ngafal sendiri kan takut ada yang kesalahan. Jadi butuh seseorang yang bisa kita storkan ke ustazahnya gitu. Iya. Jadi ini buat para santri, Insya Allah. Kan di sini udah ada ya pengajian tahfidz gitu. Nah, boleh tuh join di atas. Lalu, apakah ada ayat yang paling berkesan selama proses menghafal dan mengapa ayat tersebut berkesan? Pasti ada gak sih? Pasti. Ya, coba. Itu bukan ayat tapi surah Yusuf, Al-Mu'minun, sama Toha. Itu surah yang menurut Aul yang benar-benar Masya Allah itu banget, susah banget. Oh, berkesan di Aul tuh karena ayat itu, surat itu penuh perjuangan ya bagi Aul. Jadi membekas gitu ya buat Aul sendiri. Oke, jadi memang dalam menghafal Al-Quran sendiri setiap orang kan berbeda-beda ya. Kadang memang kenapa berkesannya, kadang melihat dari arti katanya suka kayak ada relate ternyata dengan kehidupan kita gitu, atau arti itu ternyata menjadi motivasi di kehidupan kita. Kadang memang gitu. Ada juga seperti Aulia ya tadi, surat-surat itu memang membutuhkan proses yang panjang karena memang agak susah gitu. Jadi sangat berkesan ya menurut Aulia. Oke. Tadi katanya ada yang request buat di tes gitu. Tapi cukup sih satu ayat juga. Aul siap? Insya Allah. Oke. Satu ayat aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Masya Allah ya, ternyata memang sudah teruji beliau. Aduh, Masya Allah ya. Ya, ini mah insecure nih yang jadi hostnya. Masya Allah, luar biasa sekali kisah dan hikmah yang telah kita dengar hari ini. Semoga kita semua semakin termotivasi untuk mendekatkan diri pada Al-Quran, entah itu dengan menghafal, membaca, atau mengamalkan dari ayat-ayat Al-Quran tersendiri. Terima kasih banyak untuk Aulia atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Kemudian untuk teman-teman pendengar, jangan lupa untuk terus belajar dan berjuang, karena menghafal Al-Quran itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal istiqomah dan niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, request katanya ada kata-katanya teh. Boleh tuh. Kata-kata untuk episode kali ini. Tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencet emot.